Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Multia Murikatus Ada dari A1 PGSD 2017 IKIP Siliwangi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya dengan judul Pembelajaran Daring Materi Metamorfosis Kupu-kupu pada Siswa Sekolah Dasar kelas 4 dengan menggunakan model Project Based Learning atau sering disebut dengan PJBL. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 poin utama. Dalam poin yang pertama, alasan saya memilih judul ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Dalam latar belakang ini, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dan semakin canggih, sehingga membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan. Guru dan siswa dituntut untuk menguasai teknologi yang meliputi internet dan fasilitas elektronik lainnya. Dan untuk lingkungan sekolah dasar, peran orang tua sangat penting untuk memantau pembelajaran siswa. Dalam pembelajaran daring ini, siswa sering mengalami beberapa kesulitan khususnya dalam materi IPA tentang metamorfosis kupu-kupu, sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan tidak dipahami oleh siswa karena hanya memberikan materinya saja tanpa siswa terlibat langsung untuk mencobanya. Karena itu saya menerapkan model PJBL ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran materi metamorfosis kupu-kupu siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan model PJBL. 2. Bagaimana respon siswa sekolah dasar kelas 4 terhadap pembelajaran materi metamorfosis kupu-kupu dengan menggunakan model PJBL. 3. Kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa sekolah dasar kelas 4 pada saat mengikuti pembelajaran daring materi metamorfosis kupu-kupu dengan menggunakan model PJBL. 4. Kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi metamorfosis kupu-kupu dengan menggunakan model PJBL. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 1. Skenario dan implementasi pembelajaran materi metamorfosis kupu-kupu siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan model PJBL. 2. Respon siswa sekolah dasar kelas 4 terhadap pembelajaran materi metamorfosis kupu-kupu dengan menggunakan model PJBL. 3. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi siswa sekolah dasar kelas 4 pada saat mengikuti pembelajaran daring materi metamorfosis kupu-kupu dengan menggunakan model PJBL. 4. Kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi metamorfosis kupu-kupu siswa sekolah dasar kelas 4 dengan menggunakan model PJBL. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan. 1. Bagi guru tidak panjang lebar menjelaskan materi yang membuat siswa kebingungan dan jenuh mengikuti pembelajaran daring. Dengan menggunakan model PJBL ini, guru memantau siswa selama proses pembelajaran dan pengerjaan karya, lalu menilai hasil karyanya. 2. Bagi siswa, dalam pembelajaran daring, siswa tetap melatih aspek kognitif, efektif, dan psikomotornya, sehingga siswa muncul ide-ide kreatifnya. Ketiga, bagi pembelajaran IPA SD pada umumnya, peneliti selanjutnya dapat terus mengembangkan pembelajaran di SD sesuai dengan kebutuhan siswa di SD tersebut dan menjadikan penelitian ini sebagai acuan. Poin kedua, kajian teoritis, metode penelitian, prosedur penelitian, dan instrumen penelitian. Kajian teoritis yang sudah saya simpulkan menurut para ahli yaitu 1. Pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran interaksi yang terjadi antara peserta didik, pendidik, dan peran orang tua yang dilakukan di mana saja dengan menggunakan jaringan internet serta memanfaatkan barang elektronik seperti handphone. 2. Model Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menghasilkan proyek akhir dalam aktivitas siswa sehingga siswa terlibat secara langsung untuk berpikir sesuai dengan materi pembelajaran
dan memberikan dampak pengalaman pada siswa sesuai dengan proyek yang telah dikerjakannya. Langkah-langkah PJBL ini menurut Sani 2015 diantaranya pertanyaan, rencana, penjadwalan, monitor, penilaian, dan evaluasi. 3. Metamorfosis kupu-kupu merupakan salah satu bagian dari metamorfosis sempurna, di mana awal mula proses terjadinya perkembangan fisik dari lahir hingga dewasa. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan di lapangan dan upaya untuk memperbaiki kualitas pemahaman siswa. Subjeknya kelas 4 SD IT Insan Karima. Dalam prosedur penelitiannya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini, persiapan peneliti melakukan studi pendahuluan dulu dalam menentukan sampel penelitian, studi literatur, instrumen berupa angket, wawancara, pedoman penilaian, serta rancangan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Tahap kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, peneliti membagi ke dalam 3 tahap lagi, di mana tahap 1 memberikan link YouTube video pembelajaran mengenai siklus hidup hewan untuk mengetahui perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tahap kedua memberikan link YouTube video pembelajaran mengenai metamorfosis kupu-kupu sesuai dengan skenario materi pembelajaran dengan menggunakan model PJBL selama 3 kali pertemuan dengan pengisian pedoman penilaian aktivitas siswa oleh peneliti. 3. Tahap evaluasi. Tahap ini digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data yang telah digunakan. Setelah itu dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui pemahaman masalah metamorfosis kupu-kupu siswa melalui model PJBL. Instrumen yang digunakan yaitu wawancara untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring dengan penerapan model PJBL dan kesulitan-kesulitan siswa. Lalu ada angket untuk mengetahui respon siswa, pedoman penilaian untuk mengetahui kendala-kendala guru. Poin 3, hasil penelitian. 1. Skenario dan implementasi pembelajaran. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menggunakan model PJBL ini menjadi lebih mudah dan mengingatkan serta mempelajari materi metamorfosis kupu-kupu. Untuk lebih rincinya skenario ini dan implementasinya, penelitian melakukan beberapa tahap, diantaranya pemberian video pembelajaran, pemberian prosedur dengan menggunakan model PJBL, dan pemberian tugas akhir yang berupa poster. 2. Respon siswa. Setelah dianalisis dari hasil angket, skor siswa rata-rata 86,1 dengan presentasi 86% dengan interpretasi baik. 3. Kesulitan-kesulitan siswa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan-kesulitan siswa terdapat pada mengikuti pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan jaringan yang tidak stabil sehingga siswa telah menerima materi pembelajaran, lalu tidak semua siswa bagus dalam hal menggambar. 4. Kendala-kendala yang dihadapi guru. Berdasarkan hasil penilaian aktivitas siswa dapat disimpulkan bahwa kendala guru terdapat pada jaringan internet serta sulit mengatur perancangan jadwal pembuatan poster. Sekian presentasi skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.